Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Saya tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Halo, jumpa kembali bersama Dedi Berbagi ya. Kemarin atau tadi sebelumnya kita sudah membongkar beberapa buku. Tapi sebelumnya saya minum dulu ya. Ini Hydro Coco. Jadi bukan sponsor ini, saya beli sendiri. Cuman haus gitu kan. Minum dulu nanti kita ngobrol lagi, oke? Nah, sebelumnya kan kita ngobrol mengenai bongkar buku mengenai mechanical dan electrical di sistem di gedung ya. Ini saya punya satu buku lagi. Ya, ini sama juga mechanical dan electrical equipment for building. Ya, for building ya. Bukunya ini nih, ini tebal banget nih bukunya nih. Auzubillah bin Salik, berat nih. Tuh. Ini yang bikin nih 10 edition lebih baru ya. John Wiley, yang ada Benjamin Stein, John Reynolds ini saya rasa banyak orang yang beli juga buku ini ya. Kalau yang kemarin, yang sebelumnya, yang saya ini adalah ini. Ya, nih. Mechanical in the building, ini for the building, beda. Electrical for the building, ini in the building. Nggak tahu bedanya apa, tapi isinya sama ya. Kita akan bongkar aja. Kita lihat ya. Singkat aja, sebetulnya pastinya sama, isinya apa aja. Oke. Nah, ini dia bukunya. Edisi ke-10 ya. Mechanical and Electrical for Building, Benjamin Stein. Wah. Isinya sama sih ya. Tuh, tebal banget ini nih. Bacanya juga pegel megangnya ya. Tapi saya lihat beberapa aja ya, terutama yang di bagian desain sama hubungannya dengan arsitek nih banyak ya. Hubungannya dengan arsitek banyak. Jadi emang ini isinya, ya ini isinya desain proses, desain intent, desain kriteria ya ini. Ini ada di green building ya, desain kriteria, desain intent. Jadi setiap bangunan itu harus punya desain intent dan filosofi. Ini arsitek nih. Desain konteks, ya, direct sunlight, material, water, energy ya. Banyak dulu lah. Pusing ya. Megangnya aja pusing nih. Ini fire protection. Coba ini 1000. Chapter 24 1007. Cari coba ya. Saya pengen penasaran mengenai 1007. Halaman berapa sih tadi fire protection itu? Fire protection 1065. Fire alarm, fire stand, ya harusnya. High rise office building, fire alarm, commercial, alarm system ini. Kalau sprinkler. Artikel langsung ini fire alarm, automatic fire detection stage, fire detection smothering, automatic fire fast, sprinkler alarm.
Ini dari mana ya? Ini semuanya alarm, signaling. Coba moving stairway, transportation, ini lift. Wah, kok nggak ada ya? Sprinkler mestinya ada. Masa nggak ada? Itu kan fire resistant, egress to escape ya. Terus and extinguishing sprinkler alarm. Type of fire alarm circuit, konvensional, sistem coding, sistem dan automatic fire detection, heat state, manual starter, sprinkler alarm, standpipe kok nggak ada ya. Mestinya ada, saya nggak tahu aja kali di mana. Coba ini 1138 belakang 1138. Ah, ini dia nih. Oh 11 tuh. Oh ini egress nih. Ini egress nih. Tuh kan ini smoke. Tapi ini nggak seperti ini yang lengkap yang tadi ya. Ini curtain board yang buat ngasih trap ya. Ini 11. Ini dia sprinkler. Oh kan ada kan. Nih, inspektor taswaf ini harus ada nih, ya. Saya mau foto diabadikan dah, biar ya lupa. Ini kadang-kadang suka lalai. Mana gambar? Suka lalai. Oke. Dokumentasi ya, ini ada sama ya. Jadi nah ini kalau di floor plan ya, coba di floor plan itu dia kan dari risernya itu tadi. Ini risernya, sini muter, risernya itu seperti sini. Ini risernya, terus circuitnya risernya, mana tusuk ada nih. Ini apa nih? Cross mounted pendant sprinkler. Ini oke, kita cari lah. Tuh kan ada nih. Oke. Ini sama ya dengan buku yang tadi. Ini cuma lebih tebal, lebih banyak narasinya, tapi sama sih sebetulnya isinya ya. Oke, ini bukunya nih. Bukunya two-time winner ya, bahkan yang buat arsitek ya. AIA Citizen for Excellence International Architecture ya. Jadi bahkan dipakai arsitek untuk mereka menyesuaikan
mengetahui apa-apa saja yang diperlukan di dalam arsitek dalam hubungannya dengan mechanical, electrical, dan fire. Oke, ini ya kita cari lagi buku yang lain yang ya kita putar lagi ya. Satu lagi yang juga ada nanti yang bagus ya. Ini tadi buku arsitek, ini hubungannya dulu ya dengan arsitek ini ya. Ada juga namanya Coats Guidebook for Interiors. Kenapa saya perlu buku ini? Karena saya di gedung itu kan sering fit out ya, jadi ada hubungannya dengan interior designer, jadi saya perlu code guidebooknya buat interior. Apa saja sih sebetulnya yang interior kerjakan dan kode-kodenya apa aja ininya. Jadi saya lengkapi perpustakaan atau library dengan Shared Common Harmon. Isinya apa sih? Ini juga sedikit saya karena begitu ini isinya ya. Model building code, plumbing code, mechanical code, life safety code. Jadi di dalam interior juga itu ada kode-kode yang berhubungan dengan National Electric Code, ada NFPA, One Family Dwelling Code, Federal Regulation, ada mengenai ada tuh American Disable Act ya, mengenai orang-orang cacat ya, ASHRAE, underwriters, UL listed ya. Jadi ini hubungannya dengan interior. So, construction type, building size, ada comparative codes, table apa nih? Oke, kita lihat lah. Ya, jadi saya pelajari juga mengenai interior untuk fit out ya, khususnya buat fit out. Negara bagian lain-lain juga ya, kodenya ya. Ini mengenai artinya material-material apa yang harus dipakai ya, supaya hubungan dengan fire, itu smoke development sama flame spread ya. Jadi ini materialnya tuh flame spreadnya berapa, smoke developmentnya berapa ya, untuk bisa di approve di dalam mereka melakukan fitting out. Ini list of occupancy ya, jadi ini fit out itu kan kalau mau mengerjakan kan harus di-approve dulu sama engineering ya. Gambarnya yang kita periksa adalah ada aspek safety. Apakah mereka ada merubah sprinkler, merubah alarm sehingga nanti mengganggu efektivitas dari sistem fire kita yang sudah ada di dalam sistem. Ini apa nih? Area. Ini kan minimum occupancy load. Ini kalau orangnya berapa, minimum jumlah orangnya. Formulanya okupansi sebenarnya floor area plus dibagi okupan square feet kali faktor. Faktornya berapa? 70%, 8%, dan 60%. Ini construction type, building type. Nah, itu combustible fire systems definition, combustible floor area height. Jadi material juga nggak asal mereka pakai karpet ya, karpetnya dilihat ada berapa combustion ratingnya. Jadi yang saya bilang umpamanya volume spread sama smoke development biasanya kalau terjadi sesuatu dia bisa aman. Oke. Ini apa nih kok nyangkut. Ini saya tandain nih. Ini pasti ada apa-apanya nih. Nah, ini mengenai exit nih. Karena sering kadang-kadang mereka buat sehingga exitnya terhambat. Nah, ini mana exit ya, kanan exit ya, ini keluar dari sini. Nah, setiap ada
setiap ada perubahan arah itu harus ada signage ya. Signage di sini, arah sana signage ya. Jadi itu penting ya untuk kita meng-approve satu gambar, apakah gambar itu compliance nggak? Tuh, 1 sampai 500 itu 2 exit ya. 500 ini square feet ya mana nih? Number of before determine the total weight required exit, you should determine the number of exit required by the code. Must the code require minimum exit? Most code, jadi semua kode itu minimum harus ada 2 exit, whether they are for a whole building or space within the building. However, you will know correct quantity required until you calculate the occupancy load. Refer to nomor chapter 2. Okay. Use the occupancy load tables. Ya ini kayaknya square feet. Ini square feet ya. Dia pakai feet apa nih? Exit discharge. Main lobby. Discharge corridor. Saya agak lupa ingatnya pakai ini metrik apa imperial nih. Tuh minimum number masa 4.000 kali ya. 1.000 meter. Life safety code, tapi kalau Amerika sih biasanya feet. Chapter 22 lah, nggak apa-apa lah. Oh ini ada nih. Oh ada 50-70 feet travel jarak ya dari exit. Nah ini ya contoh-contohnya nih. Ya. Ini harus compliant nih. Kalau di Amerika nggak bisa main-main nih. Ya. Multi-story building USA. Full example. OL. Yalah. Ini saya tandain memang karena waktu itu saya concern terhadap exit. Ya, banyak sering pelanggaran ada exit, mereka bikin koridor tapi dead end, mati koridor tertutup. Nah itu nggak boleh. Harus dia nyambung ke exit. Kayak dead end tuh kayak gini ya. Nih. Dead end ya. Buntu nih. Ya, orang bisa salah-salah tuh. Oke, nanti kita life safety itu kita ngomong lagi di NFPA ya lebih detail. Ini cuman pedoman saya waktu buku saya punya lah ini. Ya, kenapa kita beli buku ini? Karena memang untuk saya mengetahui mereka kalau bikin kan gedung itu biasanya bare construction-nya terbuka nanti di fit out. Nah, fit out itu harus compliant terhadap standar mengenai egress ya. Mean of egress to exit, kemana dia keluar. Karena kita rata-rata gedung di Jakarta itu kalau di atas 1.000 meter, 500 meter itu punya 2 exit ya. Oke, ini sekarang kita ambil lagi lain ya. Oke. Ini apa nih? Ini lagi nih. Ini lagi nih. Field Facility Operator Engineering Reference. Ini tadi ketinggalan yang punya si Min kalau nggak salah. Oh bukan lain nih. Oh iya RS Min, ya RS Min nih. Loh. Oke. Ini RS Min. Isinya apa? Facility Engineering, oke. Oh ya. Oke. Isinya manajemen skill, bagus deh. Lebih sama dengan tadi tapi buat komparasi aja. Saya beli buku ini, energy efficiency juga, energy cost, US utility segala macam ya. Coba isinya apa aja, ini tabel juga nggak? Forward, acknowledgement, introduction. Ini kalau lihat rapnya kayak saya jarang buka tapi enggak. Bukunya kalau saya beli, saya
Aduh, gelarnya banyak banget, gelar ini ya, bukan gelar akademik, gelar profesional. Kayak manajemen, ada ilustrasinya project communication, meeting. Nah, kebanyakan meeting ya kerja ntar loh. Nah ini prosedur project record filing ya. Jadi filing ada kliennya, ada job name-nya, ada type of contract, location. Nah ini file-file ini yang harus dibuat ya waktu dalam. Nah ini contoh-contohnya ya. Letter transmitternya dikasih tahu bikin suratnya kayak apa. Ya contohnya from, kemudian jadi semuanya udah tinggal bikin, udah ada sampelnya, tinggal berubah kata-katanya aja. Nah ini lagi post analysis for the new facility ya, ini mungkin kalau proyek lain ya yang ngelola itu kayak Colliers, CLL, saya rasa mereka pasti ada pedoman juga mirip-mirip lah, nggak tahu mereka ngambil dari mana, tapi pasti ada guidance. Oke, engineering economic, bunga bank kalau nggak salah ya, interest rate, time period, ini life cycle cost, energy efficiency, ini maintenance, ini apa nih, construction management period, ya, mengenai welding. Jadi lengkap ini mengenai energi efisiensi. Apa sih isinya? Oh, ini tower. Ya, banyak nih. Tinggal pilih aja mau yang mana, heating, ventilation, air conditioning. Oke. Loh, ini kan resmin tadi ya, yang kemarin saya contoh ini pakai ini. Mereka selalu pakai ini guidance untuk menentukan budgeting, berapa harganya. Oke. Ini ya. Facility operating, engineering reference. Wah. Kemarin saya bukunya banyak juga ya. Lihat nih. Referensinya lumayan lah. Kalau mengenai building operation, terutama di engineering. Nanti ada lagi buku-buku lain detail mengenai desain, atau saya punya buku bagus mengenai itu Erasmin juga. Coba yang mana dulu ya? Ini aja. Ini bagus. Saya sering baca ya kan, karena untuk mengevaluasi sistem kita udara, Hafiz sistem evaluasi. Ini Erasmin juga. Ya, coba kita bongkar. Oke, nah ini di sini ada comparing system, solving problem, efisiensi, dan maintenance. Jadi ini oke. Biasa sih banyak yang kuning-kuning, kertas kelas kuning, saya tandai itu udah nggak ada nih. Ini kita di sini buku ini untuk pedoman untuk mengevaluasi sistemnya. Ada compression of refrigeration chiller, absorption. Jadi sebelumnya kasih tahu dulu apa aja. Kemudian air terminal, heat recovery system, resolving operational problem. Baik, kalau ada problem kita bisa lihat ini gimana cara menyelesaikannya. Jadi buku ini saya sering baca ya. So, ini forward. This book has been created for HVAC engineers, designer, and contractor, facility managers, and their staff. Ya, cocok. System comparison.
tahu nih reciprocating chiller, kasih tahu installation cost-nya kan. Ada nih installation cost-nya berapa. Kan ini masih bisa pakai reference karena US kan nggak begitu beda. Ininya ya kurang bagus ini zoomnya tuh. Oke. Reciprocating chiller. Lihat nih comparisonnya. Ya. Cost various chiller plant including cooling tower, pumping. Jadi ini bisa dipakai pedoman. Ya. Comparison, single absorption chiller, centrifugal, ya, kapasitasnya berapa, ton, 1000 ton. Helical rotary nggak ada. Apalagi reciprocating, yang ada tuh centrifugal, single state absorption, two state indirect absorption, two state direct absorption. Yang besar-besar itu umumnya absorption sama centrifugal. Ini install cost for various chiller plant including cooling tower, pipe, pumping, installing cost per ton. Kan per tonnya ini kalau yang 1000 ton itu centrifugal $320 per ton. Kalau 1000 ton berarti 320.000 US dollar untuk satu chiller 1000 ton. Kalau 3 ini belum chillernya, installation cost-nya, various water plant including cooling tower, pump dan piping. Nah ini, jadi kita bisa ngecek-ngecek harga nih, kira-kira. Nah ini ton hour energy cost, ya. Energy cost-nya juga ada gitu. Electricity kan tinggal ganti aja tuh oilnya. Kalau kita pakai batu bara, pakai apa di sini ganti rupiah, itu kan dolar tuh. Kru ya kan. Nah, di sini ketahuan nih costnya berapa, operating cost kalau chiller tinggal dihitung lah. Bagus banget nih. Saya banyak pakai buat comparison kalau saya disuruh, bos, coba ini berapa nih operating cost-nya, compare ke centrifugal, absorption, terus dampaknya, life cycle cost-nya. Nah dulu tuh masih kilo per tonnya lowering ini sih mengenai teori lowering nurunin. Nah ada kan, saya kasih kuning-kuning nih, apa nih? Scroll kompresor. Oh ini scroll kompresor. Ini centrifugal chiller kan. Nah ini apa nih? Top one various single hermetic open centrifugal chiller. Nah hermetic sama open tuh punya yoke ya, biasanya open gitu. Ini 510 ton full kiloan. Sekarang sih nggak, karena efisiensi bagus sekarang udah sampai 0,55 ya. 0,56, malah sekarang yang oilless itu bisa 0,4 ya. Nah aku lihat nih 24 kilowatt ya, masih bisa di water frame sih ya. Tuh. Oke, bagus banget nih comparison. Nah ini nih cara ngitungnya nih, chiller owning and operating cost. Nah ini engineers harus ngitung juga ya kan. Kalau 0,6 ton single centrifugal chiller two state ini ada bedanya nih. Kita harus bisa compare baru ngasih ke bos. Ini loh bos, konsultan ini agak ngaco kayaknya gitu. Ya, bukan ngaco lah, pokoknya kita koleksi. Kalau kita ngerti ya kita bisa kasih ke owner sih. Nah saya owner engineer. Temperature water, energy calculation. Nah ini kan. Nah ini buku sangat berguna buat saya waktu masih di gedung nih. Karena ini dipakai basic buat hitung-hitung. Oke, ini ada banyak lah ini hitung-hitungannya, caranya. Bukunya bagus banget. Ya.
ini mengenai cooling tower nih, penyakit-penyakitnya. Ya, ada short sirkulasi, jaraknya harus berapa ini antara tingginya ini dengan ini. Ya, tahu ya. Ini jangan dipaksain, kalau dipaksain ini nggak sesuai, nanti ada short sirkulasi, chiller kita, cooling tower kita nggak perform, bicarain cooling towernya, ribut sama manufaktur, padahal kita yang salah ya. Nah ini, ya, saya tandain di kondensernya, masih ingat saya ini. Refrigerant chiller and cooling tower system. Ya. Headnya berapa, nanti kembalinya berapa. Oke. Air cooled condenser ada juga. Ya. Bagus ini. Saya sering pakai air handling equipment. Ya. Oh, ada draw through, ada blow through. Nah, kita mesti ngerti nih draw through, blow through itu gimana, fan-nya dari mana, lokasinya, upright. Ya. Bedanya apa, blow through sama draw through, dampaknya gimana. Ini gambar potongannya aku. Tapi di sana ada heating coil, ada supaya maintain humidity ya. Cuma di sana ada dual coil. Coilnya bisa pakai buat heating pada musim dingin, dan bisa chill water pada musim low temperatur supply air. Nah, ini ya. Teorinya kasih tahu, ya, kita praktek di lapangan sesuai nggak, sama nggak gitu. Nanti kita harus, ini semuanya hitung-hitungan. Ya. Jadi engineer ya kita harus kalau kita nanti mau jadi meningkatkan karir kita menjadi direktur atau menjadi GM nanti kan, kita jadi GM tinggal belajar hospitality-nya, marketing segala macam, ngitung duit. Susah sih ya kalau kita nggak punya. Kalau kita kan mainnya satu tambah satu, nggak bisa berpolitik lah kalau orang engineering. Ya, itu storage apa nih, comparison install cost chill water and ice storage. Nah, ya ini tes nih, bedanya tes sama thermal energy storage sama chill water, kasih tahu nih. Ya. Bedanya, hitungannya, costnya. Direct expansion versus chill water. Nah, bedanya nih DX dengan chill water. Kalau sekarang kan VRF sama chiller, wah, orang VRF bilang, wah VRF tuh lebih hemat. Ya belum tentu juga. Coba dihitung lagi lah. Ya. Tergantung operasionalnya, fungsinya buat apa. Ya. Masing-masing punya keuntungan dan kelebihan. Tapi orang jualan kan biasanya selalu promotiin dia punya lah. Ya. Central system and rooftop. Rooftop di Amerika banyak rooftop. DX, system hydronic. Nah ini split lawan WPCU atau lawan apa gitu. Comparisonnya. Nah, ini gambar-gambarnya ya kan. Oke. Ini buku bagus banget ya. Saya senang nih buku. Sering makanya ini agak butak-butak, sobek-sobek. Karena sering saya baca buat membuat perbandingan, laporan, ya kan. Ini heating saya jarang karena emang di sini nggak ada. Ductwork, nah ductwork juga boleh karena kita banyak sering masalah dengan ductwork ya di Indonesia ini banyak ductwork yang bocor, kadang-kadang fleksibelnya nggak masuk ke necknya ya, jadi di atas ceilingnya dingin, dalamnya karena bocor semuanya. Nah, ini buat tabel friction loss dari water pipe per 100 feet ya. Ada juga yang buat ducting sama. Kalau kita mau desain nanti di bukunya Asre pas Spakna ya ada ya. Ini juga sama nih. Ini kan pasti dari Spakna nih. Oh bukan, dari Asre Handbook Fundamental. Nanti kita juga bongkar buku Asre Fundamental, tapi yang masih
lama ya, yaitu yang sekarang sih bukunya udah e-book semuanya. Saya ada e-book sampai 2025 lengkap. Yang ada yang nanti kita show itu yang print out. Ya, oke, ini fan juga nanti air terminal. Air terminal itu macam-macam ya. Oh, ada blow-nya berapa, through-nya berapa ya. Bentuknya kayak apa, kita harus bisa menentukan sesuai dengan ruangan dan luas lantai. Berapa jumlahnya. Ya. Oh, ya. Ini buku benar-benar bagus. Oh, semuanya banyak tabelnya, banyak grafik, sehingga mudah untuk dicerna. Oh, ini apa nih? Nanti ada satu lagi juga bagus juga, sama juga dari cuman dia bukan evaluasi tapi nanti saya lupa, nanti kita ambil bukunya sebelum kita akhiri bongkar buku ini. Ductwork ya. Ductwork itu kan ada, kita harus tahu apa aspek rasio, tebalnya ducting, lebarnya ducting. Kalau aspek rasionya kecil itu bisa lebih tipis, ada stiffening, cara nyambungnya ya. Ini cara nyambungnya S-type. Ya, sekarang sih dulu zaman saya masih diketok-ketok tuh bikinnya dari kereta ya, di lantai bikin ducting. Sekarang udah pakai tidak ya, jadi langsung bisa difabrikasi, datang ke rumah sudah, ke gedung sudah nggak ada waste ya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Oke, kita menaruh sensornya, dampernya di mana, jaraknya berapa dari. Nah, ini kan, ini perlu juga nih kita tahu naruh ini di mana supaya jangan ada turbulence ya. Berapa jaraknya, diameter dari ini bagus nih. Correction, nah ini yang bener nih. Ya. Ini di mana nggak kelihatan? Oke. Oh, yang bener nih. Bagus di buku ya. Kalau sekarang mah udah beli saya nih buku ini. Ini Express Kitchen nih, wood. Nah, ini kita sering masalah nih. Kemarin ada di commercial ventilation ya. Ya cocokin juga dengan di sini. Kalau di sana kurang bagus, hati cek di sini. Kenapa penyebabnya? Oh, ini kan ada hitung-hitungannya nih. Oh, ya. Jaraknya berapa? 10.000 saya berat. Oh, fan. Ya. Oke. Nih. Ya. Jarak ini ya. Di dapur tuh harus juga disesuaikan ya, jangan asal bikin dapur, masang ducting, exhaust tapi terlalu pendek ya, sehingga ada short sirkulasi atau refrigeration piping ini sih. Oke. Oke, generator exhaust, bukan generator tapi exhaustnya di mana pasangnya. Oke. Electrical coordination, listrik sedikit di sini ya karena kebanyakan mengenai. Oke, ini mengenai RS-bin ya. (1942) dia perusahaannya, company-nya ini. Jadi di sini buku ini adalah comparing system, solving problem dan efisiensi, dan bagus sekali buat operator atau building operation di gedung-gedung. Oke, kita ambil lagi buku yang
terakhir untuk saat ini ya. Ini bukunya ini. Woi, ini. Nih. HVAC revised and expanded. HVAC design, kriteria, option dan selection. Dimana kita menseleksi, mendesain, ya, desain, kriteria, option, selection. Kita mau pakai AC yang tipe apa, ya cocok apa. Ini sama William Rowell tadi ya, 3 ya. Pengarangnya. Itu DCFC removal, jadi udah lumayan baru lah ini. Ada yang pakai metrik. Oh, ini dia. Second edition. Ini udah ada magnetic bearing nih, udah ada, cuman belum ini kalau mahal ya. Mahal. Unload. Ini juga ini pakai tabel banyak ya. Use active in chapter 14 special system. Fire smoke system. Generating equipment assembly. Fire. Ini banyak gambarnya ya, figur-figurnya. Basic hydraulic system, cooling system, example. Ini dia pakai tabel, bagus banget ini mencernakannya ya. Nanti kita lihat. Part 1 initial design consideration. Nah, ini cooling system example. Water chiller. Nanti di sini ada tabel kenapa dia. Oke, ini sih umum saja. Nah, ini nih. Nih ya, ini kalau kita lihat di sini kita bisa lihat. Ya. Ini heating ladder. Ini step-stepnya. Oke. Kita lihat ya. Oh, ya, jadi sangat tertata dengan rapi. Ini yang saya berikan. Compression steam, water, and air system for space heating. Ya, jaring kita perbedaannya ada di sini. Kita pelajari nih. Saya dulu pelajari nih. Memang yang paling bagus itu ya water cooled ya. Yang paling ya tergantung size-nya juga ya. Nah ini apa judulnya? Generation. Ada cooling ladder. Nah, ini kalau cooling ladder itu kayak gini. Liquid chiller, chill water, cool air. Itu kan nanti dilihat ke kanan, chill water, cool air, pakai water to heat exchanger, chill water pipe, distribution chill water pipe and pump, chill water fan cooling, termination air to spot. Ini laddernya ya. Bagus banget. So, ini selection criteria for refrigerant selection criteria for refrigeration equipment. Jenis-jenis kompresornya, centrifugal kompresor, turbo kompresor, ya, common use system general above 200 sampai 3.500 ton, absorption center sampai 1.600 ton. Ya, ini ton of cooling. Selection kriteria for refrigerant equipment ya. Jadi yang mana yang kita mau ini bisa lihat di tabel ini. Nah, ini juga guideline for
cooling system selection. Nah, ini ada nih. Ya. Tonasenya, terus air cycle, absorption system, compressor cycle, ada rotary screw, ada centrifugal. Dia bisa all building, ya kan. Jadi di sini buat kita menseleksi kira-kira mau pakai yang mana ya. Oke, type, provide, displacement, ini jelas semua dijelasin di sini. Dan kita wajib mempelajarinya. Nah, ini selection criteria for condenser ya. Air cooled, tonnage, sekian, common use, location, rooftop, special requirement, water cooled condenser, small, rooftop. Oke. Ini mengenai method of ventilation. Ini bagus banget nih. Code and standard ya. Mengenai fire protectionnya, design condition standard, ASHRAE, BOKA, KABO, mechanical electrical code. Ini apa nih? Ini standar reference-nya ya kan, American National Institute. Ini guideline ya, ini untuk pipa, buat apa segala macam. Standar-standarnya, jadi kita harus compliant terhadap ini kita kalau kita mengalami instalasi heating and cooling load. Oke, ini cara ngitungnya. Nah, ini ngitung apa? U value ya kan. Oke. Ini saya tandain R T per conductivity ya. Masih saya ini ya, thickness, resistant, thickness itu conductivity. Itu boleh dapat nanti buat berapa besar konduktivitas apa penetrasi dari udara luar panas ke dalam. Ini tabel-tabel sekarang sih udah computerized ya, tinggal bikin aja. Saya juga ada softwarenya, materialnya apa masukin nanti keluar langsung. Ini sekarang, tapi kita harus paham dulu mengenai ini ya. Jangan salah masukin nih, salah masukin bisa berantakan. Jadi teorinya mesti ngerti dulu. Tuh, equipment selection banyak ya. Ini sustainable design, ya. Mulai green pastinya dong. Dulu udah ada itu. Ya. Ini material-material mana tadi sustainable design. Ini saya tandain apa nih? Oh iya, sustainable itu. Energi konservasi, conservation sacrifice, design, sustainable design ya. Oh, desain yang berkelanjutan udah ada dulu. Kita belum ributin green building, kita udah sampai ke sana. Cuman karena belum populer ya. Orang nggak seru. Nah, part 2 equipment selection. Ini ada problemnya, ya kan, ada jawabannya. Generating equipment, boiler selection chart, ya. Ini bagus banget deh. Wah, ini kenapa jadi lepas? Waduh, bahaya nih. Ini halamannya 249. Benar-benar. Ini sering dibuka-buka dulu. Generating equipment assembly. Ya, banyak-banyak macam-macam. Oke, itu aja mungkin. Udah, saya juga ada puyeng juga nih lihat ya buku-buku nih. Dulu sih saya rajin baca nih. Nah, ini hanger ya. Gimana cara masang riser clamp, split ya. Ya diajarin juga gitu kan. Jadi kita nggak dibodoh-bodohin kontraktor lah. Jaraknya berapa, kan di speknya tuh masih ada RKS ya. Kita cek juga ya dia compliance-nya ke mana, bener nggak? Pipa sebesar ini jaraknya berapa itu ada. Ini contoh
floor plan, low rise made family dwelling. Ya. Oh, ini contoh-contoh ngitung apa pipe sizing segala macam. Nanti ada yang lebih ini ya, ini roof membrane, U value and coefficient, desain kriteria. Jadi kita breakdown mulai dari beban dinding, atap, kaca, sehingga kita nanti bisa nentuin berapa besaran AC yang dipasang. Oke. Nah, ini sih conversion. Oke, itu aja. Buku yang Means ini sudah habis kayaknya, nggak tahu masih ada nanti ketinggalan, nggak tahu. Tapi ini yang Means yang saya andalkan ya. Ini sama yang tadi ya, facility management, kemudian HVAC evaluation, desain kriteria, facility management, cara ngitungnya. Oke. Mungkin sementara itu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi bongkar yang lain. Masih banyak ini baru satu lapis serat ya. Beberapa buku tuh. Nanti belum yang ASRE, ada SMARTNA, ada NFPA, ada SIPSE. Tapi nggak apa-apa, ini refreshing juga buat saya supaya ngingetin, lo mesti ingat nih masih banyak ini apa yang lo udah lupa gitu. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau silahkan kasih komentar. Kalau yang halaman berapa mengenai apa tinggal tanya aja ya. Mumpung saya masih ada nih. Masih saya nggak mau udah kalau bikin seminar, webinar, ngajar itu udah capek lah ya. Jadi kalau mau nanya silahkan dan saya terbuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dalam bongkar buku perpustakaan Der Berbagi. Salam. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.